Batu Karut, Jawa Barat. Di sini adalah salah satu pilot project untuk bagaimana meningkatkan debit mata air Batu Karut. Di belakang ada kelihatan drone capturing yang ada dipakai oleh PDAM sebagai tangkapan airnya. Ini adalah komplek mata air, sebelah kiri juga masih mata air. Di sini mata air dipakai untuk irigasi dan juga oleh masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Lalu di belakang sini ada kolam yang dibangun oleh PU sebagai tampungan danau tampungan untuk irigasi yang dimanfaatkan untuk sawah-sawah di hilir Batu Karut. Di sini kenapa menjadi prioritas ESP dan masyarakat? Karena mata air ini di musim kemarau akibat penggunaan lahan di atasnya mengalami penurunan debit yang sangat signifikan. Puncak debit kurang lebih 150 liter per detik di musim hujan. Kalau di musim kemarau hanya tinggal kurang lebih 11 sampai 15 liter per detik. Oleh karena itu, diskusi antara ESP dengan multi stakeholder dan masyarakat membuat program yaitu konservasi perlindungan sumber daya air, di mana di dalamnya dilakukan kegiatan konservasi dengan sipil teknis dan juga dengan sistem rehabilitasi lahan dan revegetasi. Ini adalah konsep mengenai sumur resapan untuk memberikan dampak terhadap masuknya air ke dalam tanah. Dia berukuran 2 kali 2 meter dalam 2 meter sehingga totalnya ada 8 kubik. Ini adalah sebuah konsep sipil teknis untuk meningkatkan debit dari proses konservasi air. Ini adalah sumur resapannya. Ini ada sumur resapannya. Lalu di sini adalah settling pond hanya untuk menahan daripada air runoff yang mengandung banyak sedimentasi. Lalu di dalam sumur resapan ada filter untuk menyaring kembali sedimentasi tersebut agar infiltrasi semakin cepat. Lalu pemilihan lokasi ini bisa dilihat ke depan berdasarkan daripada konsep gale erosion supaya air runoff bisa masuk ke dalam zona sumur resapan ini. Sumur resapan ini merupakan konsep lama yang dibuat hanya untuk melihat mengendalikan runoff sehingga runoff itu bisa masuk ke dalam tanah secara efektif dan efisien dengan jangka panjang. Bisa dilihat di depan adalah hasil aktivitas dalam rangka pengolahan lahan yang notabene akan menimbulkan runoff, dan runoff itu yang ditangkap melalui beberapa gali ini untuk masuk ke dalam sumur resapan. Ini adalah konsep sipil teknis yang sangat efektif dalam rangka mengenhance atau meningkatkan daripada infiltrasi air runoff menjadi air tanah. Oke, ini adalah salah satu dari 20 jumlah sumur resapan yang sudah dibangun. Yang 10 sistemnya permanen, artinya permanen karena dibuat konkrit di atasnya demi keamanan supaya manusia tidak ambruk ke dalam lubang sumur. Yang ini semi permanen karena kita lihat tidak ada banyak akses manusia ke sini, sehingga dari sisi keamanan aman dengan sedikit hanya dengan bambu. Lokasi ini memang merupakan sebuah pilot atau percontohan oleh ESP dengan multi stakeholder di sini dibangun sebanyak 20 yang permanen dan 10 permanen dan 10 tidak permanen yang memakai bambu di sini nih, di atapnya. Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh ESP dengan masyarakat dan multi stakeholder. Konsep konservasi sipil teknis di zona ini tidak boleh ada. Tidak ada pembuatan sipil teknis di sini karena dilihat dari slope-nya yang sudah sangat terjal. Di sini hanya betul-betul konservasi dengan revegetasi dan sumur resapan harus berada jauh di belakangnya untuk menampung runoff karena runoff juga diharapkan berkurang di dalam slope yang terjal ini. Sehingga bambu merupakan tanaman yang relatif baik, hanya saja harus dikurangi runoff-nya untuk meningkatkan stabilisasi daripada slope, sehingga tidak ada landslide dan longsor. Saya Siti Komaria dari kelompok Tani Mandiri. Ini contoh bibit yang mau ditanam di atas dari kelompok Tani Mandiri. Sebelah sana juga ada buat itu dari kelompok Tani Lestari. Contohnya. Tanaman ini mau ditanam di atas? Di atas ya, buat di reboisasi di atas.